Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi komposisi fungsi dan inverse. Lebih khusus, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan sifat fungsi komposisi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, kita lanjut. Langsung saja kita oprek-oprek video mengenai definisi dan sifat fungsi komposisi. Oke, yang pertama fungsi komposisi. Definisi dari fungsi komposisi itu apa? Nah, fungsi komposisi adalah penggabungan beberapa fungsi menjadi satu. Seperti halnya kata komposisi di sini. Komposisi berarti kan hal-hal yang menyusun. Nah, jadi fungsi komposisi adalah yang menyusun fungsi baru. Jadi fungsi komposisi adalah penggabungan beberapa fungsi menjadi satu. Yang nantinya akan membentuk fungsi baru yang disebut dengan fungsi komposisi. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke ilustrasinya saja. Di sini ada 3 himpunan, itu himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, himpunan A akan kita hubungkan dengan himpunan B, dengan aturannya, ya penghubungnya adalah fungsi fx. Sementara dari himpunan B ke himpunan C, kita hubungkan dengan fungsi gx. Nah, apabila di domain A, di himpunan A itu domainnya, ya daerah asalnya, itu memiliki anggota misal nilainya A, ya A kecil, maka ketika A kecil ini disubstitusikan ke fx, x-nya kita ganti A, berarti jadi hasilnya FA. A akan menghasilkan FA di himpunan B. Sementara FA ini apabila kita substitusikan, kita teruskan untuk sampai ke himpunan C, kita substitusikan ke fungsi Gx dengan X-nya kita ganti FA. Ya. Yang disubstitusikan bukan cuma A ke sini, ya, tapi nilainya. A disubstitusikan ke Fx kan hasilnya ini, nilainya FA. FA ini disubstitusikan ke Gx, hasilnya adalah X-nya kita ganti FA, jadi GFA. FA substitusikan ke Gx, jadi GFA. Ini adalah hasil akhir apabila fungsi dari himpunan A langsung kita pasangkan ke himpunan C. Jadi, ada 2 cara, ya. Yang pertama kita kerjakan satu-satu, ya, supaya bisa langsung ketemu di C. A melalui fx ke B dulu, kemudian dari B dilanjutkan ke Gx, nanti hasilnya ini. Tetapi kalau kalian mau menyelesaikannya dari himpunan A langsung ke himpunan C, itu bisa dengan membentuk fungsi baru. Nah, dari A langsung ke C, lompat, tanpa melalui fx dan gx. Kalian harus membuat fungsi baru. Nah, fungsi barunya adalah hx. Hx inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Karena apa? Hx ini di sini penyusun dari fungsi hx adalah fx dan gx. Karena dari A untuk sampai ke C itu harus melalui B, ya kan? Untuk sampai B itu dari A itu harus melalui fx dulu, baru dapat B nanti. Nah, dari B ini harus melalui gx, nanti dapat C. Jadi hx itu adalah penyusunnya, fungsi penyusunnya adalah fx dan gx. Makanya ini disebut fungsi komposisi karena ada penyusunnya yaitu fx dan gx. Nah, jadi hx itu ya A, ya kita cari ya fungsi komposisinya ya. A kalau kita substitusikan ke hx akan sama dengan ha gitu kan. Ha ya, Ha sama dengan apa ini hasil akhirnya? GFA. Nah, Ha sama dengan GFA. GFA ini bisa kita tuliskan dalam bentuk fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Ya, kita tuliskan dalam bentuk komposisi fungsi menjadi Ha sama dengan G tetap G dalam kurung, yang kurung ini berubah jadi lingkaran atau bundaran. Ya. Bundaran FA gitu. Oke, jadi inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi kalau HA sama dengan G bundaran F untuk A, berarti kalau HX, A-nya kita ganti X. Jadi HX sama dengan G bundaran F untuk X. Gitu, HX sama dengan G bundaran F untuk X. Inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Oke, jadi seperti itu. Nah, HX kan itu dari himpunan A ke himpunan C. Nah, dari himpunan A ke himpunan C kan fungsinya fx dulu baru gx. Nah, sementara ini hx kok nilainya kok g dulu baru f, g dulu baru f, bukan f dulu baru g, kan panahnya ke sana. Nah, karena apa? Di fungsi komposisi ketika mengerjakan itu dari paling belakang ya. Dari paling belakang. Jadi, kalau mengerjakan fungsi komposisi itu mengerjakannya dari paling belakang ke depan. Nah,
Jadi dari F dulu. Nah, F dulu baru dilanjutkan ke G. Nah, seperti itu. Oke? Nah, bacanya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal saja. Nah, sekarang untuk rumus komposisi fungsi atau rumus fungsi komposisi, ya tadi G bundaran F, ya G bundaran F sama dengan G bundaran F itu sama dengan G, ya. Bundarannya itu berubah jadi kurung, ya. G bundaran Fx sama dengan G, bundarannya berubah jadi kurung Fx G kurung Fx. Kalau F bundaran Gx berarti kurung apa lingkarannya kita berubah jadi kurung. Jadi F lingkarannya berubah atau bundarannya berubah jadi kurung F kurung Gx, F kurung Gx gitu ya. Ini harus hafal ya, oke? Nah, kalau sudah, kita langsung lanjut ke contoh soal supaya kalian lebih paham mengenai fungsi komposisi. Nah, sebagai dasar tadi ilustrasinya seperti itu ya. Nah, sekarang contoh soalnya, diketahui nomor 1, diketahui fungsi fx itu sama dengan 3x min 5 dan gx sama dengan 2 plus x. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan g bundaran f untuk x, yang B, G bundaran F untuk 1. Oke, kita tentukan dulu yang A. Nah, G bundaran Fx itu sama dengan, apa ini? G bundaran F untuk X. Nah, ingat-ingat tadi, bundarannya berubah jadi kurung. Jadi G, bundarannya berubah jadi kurung. G kurung Fx. G kurung Fx. Nah, ingat-ingat bahwasanya ini kan dalam bentuk fungsi G. Nah, yang di dalam kurung itu yang akan kita substitusikan ke fungsi G-nya. Ini yang akan kita substitusikan ke fungsi G. Nah, fungsi G-nya apa? Nah, ini. Gx-nya diketahui sama dengan 2 plus X. Ingat-ingat ya, Gx-nya sama dengan 2 plus X. Apabila X-nya kita ganti 1, G1, maka sama dengan 2 plus X-nya ganti 1 juga, ya kan? X-nya ketika diganti 1, satunya substitusikan ke X kan, sini ganti 1 juga. Gitu. Nah, sekarang kalau G segitiga, oh berarti X-nya ganti segitiga, sama dengan 2, tetap 2, plus X-nya ganti segitiga. Gitu kan? Nah, sementara di soal ini, GFX, berarti kan tadi asalnya diketahuinya kan ini Gx. X-nya berarti berubah jadi Fx kan? Nah, berarti sini X-nya juga berubah jadi Fx, jadi 2 plus Fx. Nah, gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran saja. Jadi GFX itu hasilnya adalah 2 plus Fx. Nah, oke? Oke, semoga dari paham. Itu hanya sebagai gambaran saja. Nah, nanti ketika mengerjakan, tidak usah terlalu panjang seperti tadi. Langsung saja. Ini G dalam kurung Fx. Oh, Fx-nya yang akan disubstitusikan ke fungsi G. Oh, fungsi G-nya mana diketahuinya? Oh, ini Gx sama dengan 2 plus X. Oh, berarti kita tuliskan Gfx sama dengan X-nya ganti Fx gitu ya. Oh, sini juga 2 tetap 2 plus X-nya ganti Fx. Oh, jadi Gfx sama dengan 2 plus Fx. Nah, berarti substitusikan ke sini sama dengan Gfx-nya itu ganti 2 plus Fx gitu. Oke? Nah, setelah itu ya kita substitusikan nilai Fx-nya. Fx-nya itu diketahui berapa nilainya di sini. Fungsi Fx itu sama dengan 3x min 5. Oh, berarti Fx-nya ganti 3x min 5. Sama dengan 2 plus Fx-nya ganti 3x min 5. Dalam kurung 3x min 5. Oke? Nah, setelah itu, jangan langsung kalian jumlahkan. Tetapi kalau ada plus dan kurung seperti ini, kalian harus pakai gunakan sifat distributif ya. Kalian harus gunakan sifat distributif, yaitu perkalian yang seperti ini ya. 2 plus ya, plusnya kalikan 3 sini ya. Kita ulangi ya. Sifat distributif itu seperti ini ya. Plusnya kalikan ke 3, kemudian plusnya juga kalikan ke min 5. Nah, seperti itu. Jadi nanti didapat ya 2 plus kalikan 3x jadi plus 3x plus kalikan min 5 jadi min 5. Nah, sekarang 2 tambah 3x bisa nggak? Nah, nggak bisa, karena ini konstanta, ini muat variabel. Nah, kalau muat variabel ya hanya bisa dijumlahkan dengan yang memuat variabel yang sama dan derajatnya sama. Nah, ini 2 hanya bisa dengan min 5 dijumlahkannya, dioperasikannya. Berarti 2 dikurangi 5, kan min 3. Jadi plus 3x min 3. Oke, plus di depan nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sama dengan 3x min 3. Jadi kesimpulannya, G bundaran Fx sama dengan 3x min 3. Seperti itu. Itu untuk jawaban A, yang soal A. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal yang 1B. Soal 1B itu disuruh menentukan G bundaran F untuk 1. Ya. G bundaran F untuk 1. Tadi kan kita sudah menentukan G bundaran F untuk X. Ini kan bentuknya sama, G bundaran F semua. Ini X, ini 1. Oh, berarti bedanya ini X, ini 1. Oh, berarti untuk menyelesaikannya tinggal substitusikan saja. Satunya menggantikan X ini. Nah, satunya substitusikan ke X. Berarti sini
sama dengan 3, X-nya ganti 1. 3 kali 1 min 3, gitu. 3 kali 1 itu 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Gitu ya. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau yang B, misal seperti ini ya. Ada soalnya seperti ini. Nomor 1 suruh menentukan G bundaran F untuk 1 tanpa ada ini pertanyaan G bundaran Fx-nya. Langsung ini. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, ya kalian bisa menggunakan cara ini. Tentukan dulu G bundaran Fx-nya dulu. Baru setelah itu substitusikan nilai X-nya itu 1 ke hasil G bundaran Fx-nya. Nanti ketemu gitu ya. Bisa seperti itu atau menggunakan cara yang lebih cepat ya. Kalian bisa menggunakan cara cepat atau cara saktinya, yaitu apa? Ingat-ingat bahwasanya tadi untuk fungsi komposisi ketika mengerjakan apabila X-nya itu adalah bilangan ya. X-nya itu bilangan, ini kan bilangan ya. Mengerjakannya itu dari paling belakang. Nah, ke depan di sini. Berarti 1 substitusikan dulu ke F. Oke. Nah, kita tuliskan dulu fungsinya. Tuliskan tetap G dan F. Berarti Gx Fx ya. Tulis Gx ya. Kemudian tulis Fx ya. Urut. Ini G ya G dulu. F ya F dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, G sudah ditulis. Fungsi F juga sudah. Tadi substitusikan nilai X-nya itu 1 ke fungsi F ya. Kan dari belakang ke depan. 1 substitusikan ke F. Kita F ini ya. Nah, F-nya, X-nya kan ganti 1 ini. Mau disubstitusikan. F1 sama dengan X-nya ganti 1. 3 kali 1 min 5. 3 kali 1 itu 3. Dikurangi 5 sama dengan min 2. Nah, ini ketemu. Ketemu nilainya F1-nya. 1 substitusikan ke F itu ketemunya min 2. Nah, lanjut lagi. Setelah disubstitusikan ke F, dari sini hasilnya substitusikan lagi ke G. Nah, jadi min 2 itu kita lanjutkan ya, min 2-nya ini lanjutkan ke G. Nah, jadi substitusikan ke G. Nah, G X-nya ganti min 2 sama dengan 2 plus X-nya ganti min 2. Nah, karena X-nya ganti min 2. 2 tambah min 2 ya. Plus kalikan min kan min 2 min 2 sama dengan 0 itu. Oh, dari sini min 2 ketika substitusikan ke fungsi G, min 2 itu substitusikan ke fungsi G ini, hasilnya 0. Nah, ini min 2 substitusikan ke G, hasilnya ternyata 0. Nah, kalau ini sudah disubstitusikan ke F dan G, sudah selesai. Berarti ini hasilnya 0. Nah, G bundaran F untuk 1 sama dengan 0. Sama kan hasilnya 0, ini 0. Jadi, kalau ada pertanyaan itu langsung diketahui Fx dan Gx-nya, tentukan G bundaran F untuk 1 gitu misal. Kalian bisa menggunakan cara 1 yang ini yang atas ya, yaitu tentukan G bundaran Fx-nya dulu, nanti ketemu rumusnya. Setelah itu substitusikan X-nya yang 1 ini ke fungsinya, ketemu hasilnya. Bisa seperti itu atau menggunakan cara sakti. Kalau cara sakti, kalian tidak usah menentukan G bundaran Fx-nya. Nah, nanti nggak usah ketemu ini dulu, langsung saja substitusikan. Kalau pakai cara sakti langsung substitusikan dari paling kanan atau paling belakang ya. 1 substitusikan ke F ketemu min 2. Min 2 substitusikan ke G, selesai ketemunya 0. Gitu. Oke, semoga kalian paham. Kalau udah paham, good. Kita langsung lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, ya ini kakak hapus dulu ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Oke, nomor 2 di sini diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3 dan Gx-nya sama dengan x plus 4 ya. Tentukan ya F bundaran G untuk x yang A, kemudian B-nya G bundaran F untuk 5. Oke, yang A dulu kita bahas ya. F bundaran Gx ya sama dengan seperti tadi. F bundarannya berubah jadi kurung, jadi F kurung Gx. Oke, seperti tadi. Nah, ini Gx-nya akan kita substitusikan ke fungsi F. Nah, Gx-nya kita substitusikan ke fungsi F. Nah, fungsi F-nya mana? Ini kan. Nah, 2x kuadrat min x plus 3. Berarti ya, nanti X-nya ya kita ganti Gx. Ya, X-nya kita ganti Gx. Oke, jadi seperti ini tadi. Gampangnya seperti ini ya kalau adik-adik belum paham ya. F Gx ya, F dalam kurung Gx. Ini kan F dalam kurung X ya. F dalam kurung Gx sama dengan kita substitusikan, ini kan bedanya sini X, ini Gx ya. Berarti Gx-nya kita substitusikan ke X ya. Berarti 2 Gx kuadrat
min GX. Ya, karena X sih, sini jadi min GX plus 3. Seperti itu, ya. Nah, jadi bentuknya berubah jadi FGX-nya jadi 2 dalam kurung GX kuadrat min GX plus 3. Kemudian GX-nya itu nilainya berapa? Kita substitusikan. GX-nya itu ini. X plus 4. Oh, berarti kita ganti GX-nya di sini X plus 4. Ya, jadi 2 kali X plus 4 kuadrat. Kemudian min GX-nya ganti X plus 4 plus 3. Oke, kalau sudah, langsung kita sederhanakan. Kalau ada bentuk kuadrat seperti ini, X plus 4 kuadrat. Ingat-ingat bentuk A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2 kalikan A kalikan B plus B kuadrat. Jadi bentuk ini, hanya ini jadi sama dengan apa? 2 kalikan X kuadrat plus 2 kalikan X kalikan 4 plus 4 kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian yang belakangnya pun sama. Ini dikalikan min kalikan X jadi min X. Min kalikan plus 4 jadi min 4. Gitu ya. Nah, jadi tadi 2 kalikan bentuk ini A kuadrat. X-nya jadi X kuadrat plus 2 kalikan X, 2AB, 2 kalikan X kali 4, 2 kalikan X kali 4, plus 4 kuadrat, 4 kuadrat. Ini bentuk ini. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini kalikan, min kalikan X, min X, min kalikan plus 4, jadi min 4. Ini sifat distributif ya. Jadi kalau ada min terus dalam kurung seperti ini, nggak bisa langsung tuliskan min X plus 4. Kurungnya hilang. Salah. Jadi untuk menghilangkan kurung harus pakai sifat distributif. Jadi min kalikan X, min kalikan plus 4. Tunggunya ini. Kan beda. Kemudian plus 3, plus 3. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan ini. X kuadrat plus 2 kali X, 2X kali 4 jadi 8X. Plus 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi ini sederhanakan 2 kalikan X kuadrat plus, ini tadi 8X plus 16 min X min 4 plus 3. Ini pun sama, kita kalikan semuanya pakai sifat distributif yang ini. 2 kalikan X kuadrat gitu ya. Kemudian 2 kalikan 8X, 2 kalikan 16 gitu. Jadi nanti hasilnya 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali plus 8X jadi plus 16X. 2 kali plus 16 plus 32 hasilnya. Kemudian min X, min 4 plus 3 plus 3. Sederhanakan, X kuadrat, ada yang X kuadrat lagi nggak? Nggak ada. Oh, berarti ini tetap 2X plus 16X. Ada yang X, oh ini. Plus 16X min X, jadi plus 15X. Plus 32 min 4. Itu ketemunya 28 ditambah 3, jadi 31 ya gitu ya. Atau kita kelompokkan ya bisa. 2x kuadrat itu enggak ada yang x kuadrat, ya sendirian 2x kuadrat tetap plus 16x plus 16x. Min x-nya maju ke depan karena ini x, min x. Kita kelompokkan x dengan x. Plus 32 plus 32 min 4 plus 3. Ini sudah dikelompokkan yang tidak mod variabel. 2x kuadrat tetap 2x kuadrat karena sendiri plus 16x min x jadi plus 15x. Plus 32 min 4 itu 28 plus 3 hasilnya 31. Jadi hasilnya ini F bundaran G untuk X sama dengan 2X kuadrat plus 15X plus 31. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Nah, kesimpulannya ini tadi ya, F bundaran G X sama dengan 2X kuadrat plus 15X plus 31. Kita lanjut kalau udah paham ke nomor B, 2B. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Kalau masih belum paham, bisa dituliskan kesulitannya di kolom komentar. Oke? Yang B, G bundaran F untuk 5. G bundaran F untuk 5. Nah, ini kan beda. Tadi ketemunya F bundaran G. Tadi yang A itu kan F bundaran G untuk X. Sama dengan 2X kuadrat plus 15X ya, plus 31. Ini yang A. Sementara B-nya, yang A kan F bundaran G, yang B G bundaran F. Nggak bisa untuk menyelesaikan yang B kita substitusikan, 5-nya substitusikan ke X, seperti nomor 1 tadi. 5 substitusikan ke X, ini X-nya ganti 5 semua. Nanti ketemu hasilnya. Salah. Ya, nggak boleh. Karena apa? Ini fungsinya F bundaran G, ini G bundaran F. Kan beda. F-nya di depan, ini F-nya di belakang. Nggak bisa. Nah, oleh karenanya, kalau mau mengerjakan ini, ya, nah yang B, bisa kalian menggunakan cara sakti, ya, atau menggunakan cara biasa. Kalau cara biasa, itu kalian tentukan dulu, tentukan
Nilai dari G bundaran F untuk X. Berapa ya nilainya ya G bundaran F untuk X. Nanti setelah ketemu baru bisa dicari G bundaran F untuk 5 dengan substitusi saja 5-nya ke X sana. Temu selesai hasilnya. Ini cara biasa, tetapi terlalu lama ya, terlalu lama dan susah ya. Oleh karenanya kita pakai cara sakti saja yang cepat. Karena pertanyaannya hanya disuruh menentukan nilai G bundaran F untuk 5, bukan G bundaran F untuk X. Kalau disuruh menentukan G bundaran F untuk X, ya kita pakai cara ini gitu. Kalau enggak ya langsung. Pokoknya kalau di sini angka, bukan X ya, bukan variabel, maka langsung pakai cara sakti saja gitu ya. Nah, cara saktinya ingat-ingat tadi apa? Yang pertama nomor 1, kerjakan dari paling belakang ya. Substitusikan dari paling belakang. Nah, berarti ini mengerjakannya substitusi dari paling belakang ke depan. Nah, berarti 5 substitusikan ke fungsi F. Setelah itu ketemunya berapa? Substitusikan ke fungsi G. Oke? Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk cara saktinya tadi. Fungsinya kita tuliskan. 5 substitusikan ke F, hasilnya berapa? Hasilnya ini substitusikan ke G. Selesai, ketemunya ini nanti. Selesai. Jadi, tuliskan dulu fungsinya G dan F. G-nya, fungsi Gx-nya, dan Fx-nya. Nulisnya urut ya. G-nya di depan, ya G-nya di atas. F-nya di belakang, ya F-nya di bawahnya. Gitu. Kita kerjakan dari belakang, berarti kalau ini kita kerjakan dari bawah ke atas. 5 disubstitusikan ke F. Oh, F-nya ini. 5 disubstitusikan ke sini jadi F5. Gitu ya. F5 sama dengan 2, X-nya ganti 5 ya, 2 kali 5 kuadrat min 5 plus 3. Nah, 5 kuadrat itu 25, kali 2 itu berapa? Coba, 2 kali 25 min 5 plus 3 ya. 2 kali 25 min 5 plus 3. 2 kali 25 itu 50, min 5 plus 3. Oke. Min 5 plus 3 itu min 2 ya. Jadi 50 min 2. 50 min 2 itu 48. Nah, ini. Ketemu nilainya sini 48. 5 substitusikan ke F itu temunya 48. Setelah itu berarti tinggal substitusikan 48 ke G. Nah, ke G. G gini kan ini, fungsi G. Substitusikan ke sini. G 48. Nah, X-nya ganti 48. X-nya ganti 48 di sini. Berarti 48 plus 4. 48 tambah 4 hasilnya 52. Selesai. Oh, berarti 48 disubstitusikan ke G hasilnya 52. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Jadi penyelesaian dari G bundaran F untuk 5 sama dengan 52. Selesai. Gitu. Ini cara sakti. Ada cara yang lebih mudah nggak? Nggak ada. Paling mudah ini ya. Kalau yang lebih sulit ada tadi. Dengan cara apa? Tentukan G bundaran Fx. Ya, nanti ketemu rumusnya, baru 5-nya substitusikan ke rumus. Gitu ya. Oke, jadi hati-hati untuk jenis soal seperti nomor 2. Kok yang A F bundaran G, yang B kok G bundaran F. Ini bentuknya beda ya. F bundaran G dengan G bundaran F itu tidak sama ya. Tidak sama. Nggak sama. Oke, nanti akan kita pelajari di sifat fungsi ya. Jadi untuk fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif atau kebalikan ya, nggak bisa. Oke, gitu kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3 biar lebih paham lagi. Nah, ini tadi kan udah dari nggak paham bahas nomor 1 remang-remang ya, mandan mudeng mandan enggak ya. Setelah itu bahas nomor 2 mendingan ya, agak mudeng. Nah, setelah ini bahas nomor 3 nanti jadi malah hafal, jadi mahir ya. Yang ketiga, diketahui fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat plus 2x min 4. Gx-nya sama dengan x plus 2. Dan hx-nya sama dengan 3x. Nah, ini komposisi yang HOTS ini ya. Ini tiga fungsi ya. H, G, F. Ya. H bundaran G bundaran F yang pertama. Suruh ditentukan H bundaran G bundaran F untuk X. Yang B, F bundaran G bundaran H untuk 1. Ini beda bentuk ya, yang A dan B. H-nya di depan, ini di belakang. Beda. Jadi nggak bisa nanti untuk menyelesaikan yang B, satunya substitusikan ke X, ini nggak bisa. Ya. Oke, kita tentukan dulu dari yang A. Oke, kita bahas. Nah, caranya sama seperti tadi. H bundaran G bundaran Fx. Berarti bundarannya kita ganti menjadi kurung. Jadi H dalam kurung G dalam kurung lagi Fx. Gitu ya. Tadi H dalam kurung G dalam kurung lagi Fx. Bundarannya berubah jadi kurung. Setelah itu kita kerjakan dari yang di dalam kurung dulu ini. Nah, ya. GFX. GFX. Oh, berarti Fx-nya
substitusikan ke fungsi G. Nah, fx-nya substitusikan ke fungsi G. Fungsi G-nya kan ini. Nah, G fx. Nah, berarti kita substitusikan G fx sama dengan fx-nya kita substitusikan ke sini. Jadi x-nya kita ganti fx. Jadi sama dengan fx, ya, x-nya ganti fx plus 2. Oke. Nah, kemudian fx-nya itu nilainya ini. Nah, nanti kita substitusikan ke sini. Ya. Jadi, kenapa kok bisa hasilnya ini? Ini tadi substitusikan. fx-nya kan ini. fx-nya x kuadrat plus 2x min 4. Ya. Jadi, fx-nya kita ganti x kuadrat plus 2x min 4 plus 2. Sama dengan x kuadrat plus 2x min 4 plus 2. Min 4 tambah 2 itu hasilnya min 2. Nah, makanya ini bisa diganti gfx-nya dari x kuadrat plus 2x min 2. Nah, oke. Atau seperti ini nggak masalah. H dalam kurung G dalam kurung fx-nya kita ganti langsung ini, ya. X kuadrat plus 2x min 4. X kuadrat plus 2x min 4, ya. Jadi ini bisa dicari, nanti kita cek sama-sama. Hasilnya kan sama nggak? Ya. X kuadrat plus 2x min 4, fx-nya ganti ini. X kuadrat plus 2x min 4. Oke. Nah, sama dengan, ya, substitusikan ke G. Ini substitusikan ke G. G-nya kan ini. X-nya ganti ini. X kuadrat plus 2x min 4. Jadi, H tetap G-nya jadi fungsi ini x kuadrat plus 2x min 4, ya, ini plus 2 plus 2. Nah, x-nya ganti ini plus 2. X plus 2, ya. X kuadrat plus 2x min 4 plus 2 kan sama. Oke. Nah, sekarang hasilnya H x kuadrat plus 2x min 4 tambah 2 itu min 2. X kuadrat plus 2x min 2 kan sama ini. Sama dengan ini. Nah, sama. X kuadrat plus 2x min 2. Jadi bisa menggunakan cara ini atau ini dulu, ya. Nah, setelah itu kita selesaikan H untuk ini. Hx kuadrat plus 2x min 2. Hx-nya apa? Hx-nya kan 3x kuadrat. Hx-nya 3x kuadrat. Berarti kalau Hx sama dengan 3x. Berarti kalau H untuk ini dalam kurung ini, berarti dalam kurung ini kalikan 3 kan? 3 kali dalam kurung ini kan? Nah, kalau masih bingung gini. Hx sama dengan 3x, ya kan? Berarti kalau H dalam kurung ini x kuadrat plus 2x min 2 akan sama dengan, nah, H dalam kurung kan ini dalam kurung x, berarti ini substitusikan ke x. Berarti 3, x-nya ganti ini. X-nya kan ganti ini. X-nya ganti ini. X kuadrat plus 2x min 2. Gitu, ya. Nah, ini 3 x kuadrat plus 2x min 2. Itu. Nah, kalau sudah tinggal kita selesaikan pakai sifat distributif, ya. 3 kali x kuadrat hasilnya 3x kuadrat. 3 kali plus 2x hasilnya plus 6x. 3 kali min 2 hasilnya min 6. Selesai. Ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi, H bundaran G bundaran F untuk X akan sama dengan kesimpulannya 3x kuadrat plus 6x min 6. Oke, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal yang B. Ya. Yang B, suruh menentukan F bundaran G bundaran H untuk 1. Hati-hati ya. Bagi adik-adik yang kurang teliti, yang A mentang-mentang sudah ketemu rumusnya, yaitu H bundaran G bundaran F untuk X. Nilai rumusnya yaitu 3x kuadrat plus 6x plus 6. Nah, langsung satunya substitusikan ke x ini. Salah nanti hasilnya. Kenapa? Ini fungsinya beda ya. H bundaran G bundaran F dengan F bundaran G bundaran H. H-nya di depan, H-nya belakang. Ya. F-nya di belakang ini F-nya di depan. Kan udah beda fungsi. Nah, makanya kalau ada seperti ini, itu bisa ditentukan seperti nomor 2 tadi dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama itu dengan tentukan dulu nilai dari F bundaran G bundaran H untuk X-nya sama dengan berapa. Nah, ini. Nah, untuk X-nya dulu. Ketemu nanti berapa, barulah nanti substitusikan F bundaran G
bundaran H untuk X-nya ganti 1. Substitusikan X-nya 1 ke fungsi ini. Hasilnya nanti berapa? Ketemu. Gitu. Atau gunakan cara cepat, cara sakti. Ya. Nah, kalau ini bisa, cuma lama. Ya. Kalau pakai cara sakti itu cepat, tinggal kalian substitusikan saja. Ya. Tinggal substitusi saja. Dari mana substitusinya? Ingat-ingat dari mana? Dari belakang. Kalau fungsi komposisi itu mengerjakannya dari belakang. Jadi ini kita kerjakan dari belakang ke depan. Nah, jadi 1 substitusikan ke fungsi H. Setelah itu hasilnya berapa substitusikan ke G. Setelah itu hasilnya berapa substitusikan ke F. Gitu caranya ya. Jadi 1 substitusikan ke H, hasilnya berapa? Hasilnya ini substitusikan lagi ke G. Ketemu hasilnya berapa? Hasilnya berapa substitusikan lagi ke F. Nah, ini salah sakti. Nanti hasil akhirnya ini ketemu. Nah, sekarang kita tuliskan fungsinya ya. F dulu tuliskan di atas F karena ini di depan, G di tengah, H ini belakang, di bawah sendiri. Nanti ngerjakannya kita dari bawah ke atas ya. Yang ini H nanti substitusikan ke G substitusikan ke F. Gitu. Nah, sekarang nilai X-nya itu 1, berarti kita substitusikan satunya ke H. Berarti substitusikan 1 ke H jadi H1. H1 sama dengan X-nya ganti 1, berarti sini X-nya ganti 1, 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Temu, sini 3, 1 substitusikan ke H, sini 3. 3 ini tinggal kita substitusikan ke G. Nah, 3 substitusikan ke G, berarti G, ini fungsinya G, X-nya ganti 3, G3. G3 sama dengan X-nya ganti 3, 3 plus 2. Oke, 3 plus 2 sama dengan 5. 5 itu hasil dari 3 setelah disubstitusikan ke G. Sini 5. Nah, 5 ini tinggal kita substitusikan lagi ke F gitu. Oke. 5 substitusikan ke F ini. Jadi F5. F5 sama dengan X-nya ganti 5. Jadi 5 kuadrat plus 2 kali 5 min 4. 5 kuadrat itu 25. Plus 2 kali 5 itu 10 min 4. 25 tambah 10, 35 min 4 sama dengan 31. Nah, jadi 5 substitusikan ke F hasilnya 31. Selesai. Jadi F bundaran G bundaran H untuk X-nya sama dengan 1, hasil akhirnya adalah 31. Tuliskan di sini. Selesai. Gitu. Semoga kalian paham. Kalau udah paham, good. Ya, kita lanjutkan ke latihan soal. Tapi kalau masih belum paham, ya nggak apa-apa. Bisa diulangi lagi video kali ini. Lebih pelan, lebih dipahami gitu ya. Kalau setelah memahami ulang kok masih belum paham, silakan bisa dituliskan di kolom komentar kesulitannya di mana. Oke? Nah, untuk materi komposisi fungsi ini susah-susah gampang ya, terutama dalam hal memahami nilai Gfx gitu misal. Ini substitusikan ke fungsi G gitu. Nah, ini sebenarnya dasar di sini. Gfx. Kok ini menentukan Gfx-nya gimana ya? Ini gampang, tinggal Fx-nya substitusikan ke G gitu. Gitu ya. Bisa pakai seperti ini, bisa seperti ini. Oke? Ya, intinya dipahami lagi gitu. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, ya ini diberikan sifat-sifat fungsi komposisi. Ya, tadi kan kakak sudah bilang bahwasanya F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. F-nya di depan, kok F-nya di belakang. Karena apa? Di fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif pada seperti penjumlahan dan perkalian ya. 3 tambah 5 sama dengan 8 kan? 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini berlaku komutatif. 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. 3 kali 5, 15. 5 kali 3, 15 juga. Hasilnya sama. Tapi kalau di fungsi komposisi, F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Ingat-ingat ya. Itu namanya tidak komutatif ya. Di fungsi komposisi itu tidak komutatif. Kemudian asosiatif. Ya, di fungsi komposisi itu asosiatif. F bundaran G untuk bundaran F bundaran G kemudian dibundaran dengan H. Ya, F dikomposisikan dengan G, dikomposisikan lagi dengan H. Akan sama dengan F dikomposisikan dengan ini G bundaran H. Nah, itu sama kurungnya di depan, geser kurungnya belakang. Asosiatif itu tinggal geser kurung saja ya. Pergeseran, asosiatif itu sama saja sifat pergeseran. F bundaran G tadinya yang dikerjakan dulu. Nah, akan sama hasilnya dengan F bundaran G bundaran H yang kerjakan dulu. Nggak masalah. Kemudian memiliki identitas sifat komposisi yang lain. I itu identitasnya. Ix ya, akan sama dengan X. Identitas fungsi itu sama dengan X. Ingat-ingat, identitas fungsi itu sama dengan X. Sehingga I bundaran F itu akan sama dengan F bundaran I. Ya.
Karena identitas, ya. Kan tadi tidak komutatif, Kak. I bundaran F kok sama dengan F bundaran I, kan nggak berlaku ini. Iya, tetapi khusus untuk identitas itu berlaku karena memiliki identitas. Identitas itu tadi apa? X, ya. Ix sama dengan X, ya. Jadi I bundaran F akan sama dengan F bundaran I sama dengan itu dengan F, ya. I-nya hilang. Itu akan sama dengan dirinya sendiri. Gampangannya itu kayak gini kalau kalian itu bingung, ya. Di sifat perkalian ada identitasnya itu 1, ya. Identitas perkalian itu 1. 6 kali 1 tetap hasilnya 6. 7 kali 1 hasilnya tetap 7. 1000 kali 1 hasilnya tetap 1000. Ini sifat identitas. Identitasnya berapa perkalian? Ini 1. Berapapun dikalikan 1 hasilnya tetap. Jadi identitas itu ya operasi yang sifat identitas itu apabila suatu fungsi dioperasikan dengan identitas itu hasilnya ajek, nggak berubah. 6 kalikan 1 ajek 6. 7 kali 1 tetap 7, gitu ya. I dikomposisikan F, hasilnya F, ajek. F komposisikan I, hasilnya tetap F. Gitu kan? Gitu. Ya, itu yang disebut dengan identitas. Oke, ini gambarannya. Nah, udah. Jadi sifat-sifat fungsi komposisi itu 3 tadi. Yang paling penting kalian harus pahami bahwasanya sifat komposisi itu tidak komutatif, ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Di sini Kakak berikan lumayan banyak, ya. Ada 8 pertanyaan, ya. 8 pertanyaan, silakan kalian kerjakan. Nanti apabila menemui kesulitan, ya bisa dituliskan di kolom komentar kesulitannya di mana. Apabila tidak, sudah ketemu jawabannya, ya jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti Kakak cek sama-sama, ya kita cek sama-sama hasil pekerjaan kalian sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki, seperti itu ya. Gitu saja, karena ini udah lumayan panjang videonya, Kakak akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa membantu kalian. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah juga untuk Kakak tentunya. Amin. Akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.